Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mari kita naikkan pujian Yesus padamu ku berserah.
di dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas nafas kehidupan yang boleh masih kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh dapat mengikuti ibadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kiranya hal ini tidak mengurangi rasa sukacita kami dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, ampuni kami bila dalam kehidupan kami sering melakukan hal yang mendukakan hati-Mu. Kiranya Kau melayakan kami, menyucikan kami, sehingga puji-pujian yang kami naikkan hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cepat bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap berdiri, bersama-sama kita akan menaikkan pujian Dibalik Topan Bumi. Walaupun badai pandemi ini belum berakhir dan situasi dunia ini tidak menentu, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini bersama-sama. Badai topan dunia, Tuhan tak berlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhan tak berlindunganmu. Dan Yesus berbatu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus berbatu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, baik siang maupun malam, Tuhan tak berlindunganmu. Saya tak lenyap, Tuhan tak berlindunganmu. Ya Yesus berbatu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus berbatu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Intro. Setia pada Tuhan, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenteram, Tuhanlah perlindungan. Kita naikkan baiknya yang ketiga. Dia badai menyerang, Tuhan perlindunganmu. Padanya kau tetap tenteram, Tuhan perlindunganmu. Ya Yesus berbatu di
kita mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman hari ini adalah penolongku yang setia. Siapakah penolong kita yang setia? Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan menaikkan pujian ini. Yesus setia.
Tuhan, kita tunduk kepala masuk dalam doa mohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan Yesus yang setia, yang boleh sungguh Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam keadaan apapun kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada Engkau yang menyertai. Ada Engkau yang memberikan kekuatan. Ada Engkau yang memberikan perlindungan. Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan dengan iman dan percaya kami. Dan hati yang boleh berserah kepada kami di dalam segala kehidupan kami. Dan kami boleh belajar ya Tuhan pada pagi hari ini akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Dan boleh sungguh memberkati baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang boleh mendengarkan akan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati pimpin Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh masih diberikan akan kekuatan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Saudara, pagi hari ini kita juga boleh bersyukur karena kita masih boleh berkesempatan untuk kita boleh memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Mari kita membuka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, ada 2 macam orang yang telah menerima pertolongan dari sesamanya. Yang pertama, dia ingat siapa yang pernah menolong. Dan orang yang kedua ialah dia melupakan siapa yang pernah menolongnya. Bagaimana saudara dengan kita ketika kita menerima pertolongan Tuhan? Hari ini ketika orang Kristen sedang menghadapi masalah di dalam kehidupannya, tidak jarang bukan mencari pertolongan Tuhan, tetapi mencari pertolongan dari manusia. Mengandalkan diri sendiri dengan kekuatan sendiri
untuk boleh mau mencari akan jalan keluar daripada permasalahan persoalannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam kita memasuki tahun yang baru ini, banyak kejadian peristiwa yang terjadi, di mana COVID-19 yang masih belum berakhir, bahkan semakin banyak orang yang terpapar akan penyakit corona ini. Saudara, pesawat jatuh, musibah banjir di Kalimantan, juga beberapa hari yang lalu gempa bumi di Sulawesi Barat. Saudara-saudara sekalian, banyak kejadian yang membuat manusia menghadapi akan masalah di dalam kehidupannya, mengalami satu kesusahan, mengalami satu penderitaan. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita dalam khotbah di bukit, dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Di sana berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari maka dia akan mendapat, dan yang mengetuk maka pintu akan dibukakan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan satu jawaban di dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita mau meminta, kalau kita mau mencari, kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka saudara ada pertolongan, ada nyata bagaimana Tuhan akan menjawab, akan nyata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam apa yang kita minta kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, minum atau pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal 6 yang tadi kita baca ini, saudara, memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, yang utama adalah bagaimana saudara kita mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih dahulu, yang utama, kita datang kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kepada siapa kita mencari? Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita mencari manusia? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-2b sampai ayat yang ke-3. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak menerima apa-apa. Atau kita berdoa tapi kita juga nggak menerima apa-apa, karena kita berdoa hanya ingin memuaskan hawa nafsu sendiri. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak berdoa, kita nggak menerima apa-apa. Tetapi kita juga jangan salah berdoa. Kalau kita berdoa tapi salah berdoa, saudara, hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, saudara, maka dikatakan firman Tuhan tidak menerima apa-apa. Saudara dan saya tidak akan menerima apa-apa. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu, saudara, pendeta Daniel Lukas, ya, mantan rektor Saat Malang, ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, membuat satu renungan audio di YouTube. Ada dua hal yang saya kutip, saudara.
Yang pertama dikatakan saudara, kalau tidak sakit jarang kita berdoa. Kalau tidak sakit jarang kita berdoa. Yang kedua saudara, jika tidak ada persoalan, kita tidak tahu ada pemeliharaan Allah. Atau saya ingin tambahkan saudara, jika tidak ada persoalan, kita tidak tahu ada pertolongan dari Allah. Nah saudara-saudara sekalian, perlu kita renungkan dua pertanyaan ini saudara. Dua pernyataan ini. Mungkin kita demikian saudara. Mungkin itu saya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang tadi kita baca mengkisahkan 10 orang kusta. Saudara, bagaimana kita melihat orang kusta pada zaman itu, pada waktu zaman Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara, yang pertama, saudara, kita melihat bahwa orang kusta pada waktu itu diasingkan, dikucilkan dari keluarga, dari kerabat, dari masyarakat, dari teman-teman, saudara. Kenapa? Karena penyakit kusta ini menular ya, dari manusia kepada manusia. Saudara, yang kedua, kesepian. Mereka harus sendiri, ya, mungkin 1 atau 2 orang diisolasi. Mereka harus jauh, saudara. Mereka terpencil, mereka harus tinggal. Mereka mengalami kesepian. Saudara, yang kita melihat bacaan tadi, saudara, di dalam Injil Lukas, ya, bukan 1-2 orang, tetapi ada 10 orang kusta. Berarti cukup banyak juga, saudara. Berarti mereka juga mengalami akan sosialisasi masih bisa, saudara. Ya, mereka masih saling bisa berkomunikasi. Mereka enggak sendirian. Tetapi saudara, mungkin pada waktu itu banyak saudara mereka yang harus sendiri. Mereka harus diisolasi sendiri. Yang ketiga saudara, mereka tidak punya harapan. Orang yang sakit kusta tidak punya harapan, hopeless. Karena apa saudara? Karena penyakit kusta mematikan. Yang pada saat itu belum ada obatnya. Nah saudara-saudara sekalian, yang keempat, yaitu orang kusta itu aib. Ya. Kalau ada orang kusta saudara berhadapan, atau ada orang yang lewat di hadapan orang kusta, nah, tentunya tidak dekat-dekat saudara. Ya, ketika melihat ada orang kusta, maka saudara dia berkata najis, najis, najis. Saudara, begitu aib penyakit kusta pada waktu itu. Yang terakhir saudara, jika sudah sembuh harus diperiksa oleh imam-imam. Ya. Ditunjukkan, dibuktikan bahwa sudah sembuh. Barulah mereka bisa diterima di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Saudara, gambaran penyakit kusta pada waktu itu hampir mirip saudara dengan penyakit corona pada hari ini, bukan? Saudara, tentunya kita boleh belajar melihat bagaimana saudara lebih dalam lagi, bagaimana saudara pertemuan atau perjumpaan daripada 10 orang kusta ini kepada Tuhan Yesus. Setiap ayat yang pertama dikatakan dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara, apakah ini kebetulan Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea, di mana di sana ada 10 orang kusta? Saya yakin tidak, saudara. Bukan suatu kebetulan. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang pertama dikatakan Yesus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dan juga dari satu desa ke desa yang lain. Saudara, untuk apa Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia bersama-sama dengan murid-muridnya berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain? Bukan hanya Yesus datang ke satu kota saja atau ke kota yang lain, tetapi tidak pernah
memperhatikan ke desa-desa. Tetapi saudara, firman Tuhan memberitahukan bahwa di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, pasal 8 ayat 1. Saudara, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ketika Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea, saudara, lalu dikatakan Yesus masuk ke satu desa. Dan saudara, ketika Yesus memasuki satu desa, dan di sana saudara ada 10 orang kusta. Lalu 10 orang kusta ini, mereka mengetahui bahwa Yesus berjalan di desanya, ya, di mana mereka berada. Lalu saudara, dikatakan mereka mau menemui Yesus. Mereka mau menemui Yesus dan mereka berdiri agak jauh. Orang kusta, saudara, tidak dekat-dekat, ya, dan tidak berani untuk dekat-dekat, maka mereka akan dijauhkan oleh orang lain. Nah, itulah sebabnya saudara, mereka berdiri agak jauh. Lalu mereka dengan suara yang keras, mereka berteriak, berkata, saudara, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak dengan kencang, saudara, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara, kasihanilah kami berarti, saudara, mereka ingin menyatakan bahwa Yesus, Guru, tolonglah kami. Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu berapa lama 10 orang kusta ini sudah mengalami penyakit kusta. Saudara, kalau sudah lama, saudara, mereka sangat menderita. Mereka membutuhkan akan pertolongan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi kita melihat ketika mereka berseru berkata kepada Yesus. Saudara, bagaimana pengenalan 10 orang kusta ini terhadap Yesus? Mereka hanya sebatas mengenal Yesus sebagai Guru. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, tolonglah kami. Saudara-saudara sekalian, bahwa mereka 10 orang kusta ini hanya mengenal Yesus adalah Guru. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita yang sudah mengikut Yesus? Mungkin baru mengikut Yesus. Mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengenal siapa Yesus? Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus yang kita, di mana kita mengikuti Dia di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau mengikut Tuhan Yesus. Saudara, berapa jauh di dalam pengenalan kita akan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita boleh melihat yang sangat menarik, saudara, bahwa ketika mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara, Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan sakit mereka. Tuhan Yesus memandang mereka dengan penuh perhatian. Saudara, kita melihat pasti Tuhan Yesus dengan bukan saja simpati terhadap mereka, tetapi juga empati. Bagaimana Tuhan Yesus juga mau menyatakan kasih-Nya kepada 10 orang kusta ini yang meminta akan pertolongan. Mereka memohon, kasihanilah kami.
supaya mereka boleh sembuh daripada sakit penyakit itu, yang dimana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan mereka akan mengalami kematian. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukannya. Sangat menarik, saudara. Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan, mentahirkan 10 orang kusta ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini, pergilah kepada imam-imam. Pergilah kepada imam-imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan mereka. Tetapi saudara, kita melihat bahwa 10 orang kusta ini mereka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Mereka semuanya pergi, 10 orang kusta ini. Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam. Saudara, padahal belum sembuh. Seharusnya saudara, mereka sudah sembuh, baru mereka menunjukkan kepada imam, baru mereka pergi kepada imam. Tetapi saat itu mereka belum sembuh. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara-saudara sekalian, mereka taat. Dan di dalam perjalanan menuju kepada imam-imam, saudara, apa yang terjadi? Mereka 10 orang kusta ini, mereka menjadi sembuh. Saudara-saudara sekalian, saya tidak dapat membayangkan sukacitanya yang luar biasa daripada 10 orang kusta ini. Setelah mereka melihat dirinya, mereka sudah sembuh daripada penyakit kusta itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi apa yang terjadi kita melihat dari 10 orang kusta ini. Kita mau melihat apa yang menjadi reaksi daripada 10 orang kusta ini, saudara. Kita melihat terlebih dahulu 9 orang kusta. Mereka sudah mengalami kesembuhan. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, mereka pergi kemana? Memang tidak diberitahu, saudara. Mereka dikatakan ketika Tuhan Yesus menanyakan di mana yang 9 orang itu, tidakkah mereka memuliakan Allah? Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin mereka yang pertama pasti menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Ketika mereka sembuh 9 orang ini menuju kepada imam-imam, tunjukkan mereka sudah sembuh. Lalu ke tengah keluarga mereka, mungkin ke kerabat mereka, ke sahabat-sahabat mereka, atau ke masyarakat sekitar mereka, bahwa mereka sudah sembuh. Saudara, 9 orang kusta ini mereka lupa siapa yang menyembuhkan mereka. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita mengatakan manusia biasa, manusia bisa lupa. Untuk melupakan apa yang menjadi pertolongan baik dari sesama. Tetapi saudara, kita melihat 10 orang kusta ini, mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Mereka sudah disembuhkan dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka lupa. Hanya 1 orang kusta, saudara. Ketika dia melihat dirinya sudah sembuh, lalu dikatakan, saudara, firman Tuhan mengatakan mereka kembali sambil memuliakan Allah. Mereka kembali kemana, saudara? Mereka tidak menuju kepada imam, tetapi dia kembali. 1 orang kusta ini kembali kepada Yesus yang sudah
menyembuhkan dia. Seorang kusta ini kembali kepada Yesus yang sudah menolong dia. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa orang kusta yang satu ini, saudara, siapa dia? Dia adalah orang Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, selain daripada orang asing ini, saudara, dikatakan di sini orang asing, ya, orang Samaria. Pada waktu itu orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul kepada orang Samaria, bahkan menjadi musuh daripada orang Yahudi, orang Samaria. Mungkin juga saudara, 9 orang kusta yang disembuhkan itu orang-orang Yahudi. Saudara, tetapi mereka tidak mengucapkan syukur. Di mana saudara, seorang kusta ini ketika bertemu kembali dengan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus, lalu mengucap syukur kepadanya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana coba kita melukiskan gambaran sukacita daripada seorang kusta yang memuliakan Allah ini, saudara. Sambil dia berlari, saudara, dengan suara yang nyaring dikatakan, mungkin mengatakan demikian, saudara, puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus sungguh baik, ya. Dia telah menyembuhkan sakit. Dia sungguh Tuhan penyembuh dan sebagainya, saudara. Dengan suara nyaring memuliakan Allah. Saudara, orang kusta yang satu ini, saudara, menyaksikan bahwa dia sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan dia dari sakit penyakit. Saudara-saudara sekalian, seorang kusta ini, saudara, dia tidak untuk menyatakan kepada Tuhan Allah, untuk memuliakan Allah di dalam hidupnya. Setelah dia boleh menyadari bahwa Tuhan Yesus yang sudah menolong dia. Saudara-saudara sekalian, bagaimana saudara dengan kita? Apakah saudara, setelah kita mendapatkan pertolongan Tuhan, saudara, kita sama seperti 9 orang kusta yang tidak dapat memuliakan Tuhan, yang tidak dapat bersyukur kepada Tuhan dan melupakan Tuhan? Atau kita seorang kusta yang kembali kepada Yesus, memuliakan Allah dan mengucap syukur kepada Yesus? Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh diingatkan oleh firman Tuhan. Tetapi saudara, lebih jauh lagi kita melihat bagaimana seorang yang datang kembali kepada Yesus ini, orang Samaria ini, orang berdosa ini, saudara. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, berdirilah, bangunlah, bangkitlah, ya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara sekalian, seorang Samaria ini, dia bukan saja disembuhkan dari sakit penyakitnya, tetapi dia disembuhkan juga, jiwa rohnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dia boleh disembuhkan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 24. Ya, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh dari sakit rohani. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh merenungkan kembali siapa kita. Kita adalah orang berdosa yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang juga sama seperti orang kusta yang sudah disembuhkan ini, saudara. Penyakit rohaninya, dosanya sudah diampuni. Penyakitnya rohaninya sudah disembuhkan.
Saudara, demikian saudara dan saya. Biarlah saudara kita boleh melihat bahwa anugerah keselamatan adalah pertolongan Allah yang ajaib di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus Kristus, maka kita menerima anugerah keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus sudah dapat sanggup menolong saudara dan saya untuk menganugerahkan keselamatan itu, menyembuhkan sakit rohani kita, saudara, terlebih lagi, masakan Tuhan tidak sanggup menolong atas segala permasalahan saudara dan saya. Masakan Tuhan tidak sanggup untuk menolong akan persoalan, masalah yang saudara hadapi. Saudara-saudara sekalian, kita melihat Mazmur pasal 3 ayat yang ketiga. Sebelum saya mengakhiri akan renungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita melihat di dalam Mazmur 3 ayatnya yang ketiga dan yang kesembilan. Mazmur 3 ayatnya yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara-saudara sekalian, ini satu gambaran bagaimana saudara, yaitu Daud, ketika dia menghadapi begitu banyaknya musuh-musuh, ya. Nah, saudara, di sini musuhnya bukan penyakit tetapi manusia. Saudara, pada waktu itu saudara, orang berkata, ya, kepada orang banyak berkata tentang aku, ya, tentang Daud, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi sudah di dalam ayat yang ke-9, bagaimana sudah kita melihat iman daripada Daud. Dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Saudara, bagaimana Daud meyakini, saudara. Kalau orang lain melihat bagaimana Daud menghadapi musuh-musuhnya begitu banyak, dan orang akan berkata, ya, baginya tidak ada pertolongan dari pihak Allah. Tetapi Daud meyakini bahwa Allah Tuhannya yang disembah, yang dipercaya dapat menolongnya. Dan dikatakan berkat-Mu atas umat. Saudara, kita melihat di dalam Mazmur 121. Bagaimana gambaran juga orang yang sedang mencari akan pertolongan. Di dalam Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Saudara, di sini kita melihat bagaimana pemazmur, ya, pada waktu dia boleh berjalan menuju kepada Allah. Di dalam perjalanan nyanyian ziarah, di dalam satu penyembahan ibadah, di dalam berjalan menuju kepada Allah, dia dikatakan, saudara, bagaimana satu pergumulan daripada pemazmur akan pertolongan Tuhan. Saudara, di sana sudah dikatakan, aku melayang mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Satu pertanyaan yang besar, saudara, dari manakah akan datang pertolonganku? Tetapi saudara, ayatnya yang kedua kita melihat bagaimana iman daripada pemazmur. Dia mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh saudara, sungguh luar biasa bagaimana pemazmur ini. Dia boleh menyatakan imannya bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara mencari pertolongan, carilah pertolongan kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Janganlah saudara meragukan Tuhan yang sanggup menolong kita. Bahkan saudara, Tuhan Yesus, dia adalah yang setia. Dia juga sanggup menolong dan memberikan pertolongan itu dengan setia. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh belajar, saudara,
bagaimana iman kita boleh senantiasa memandang kepada Tuhan. Biarlah kita mau berserah kepada Tuhan di dalam segala permasalahan di dalam kehidupan kita. Kita masih tetap percaya bahwa ada Tuhan Yesus, Dia yang sanggup menolong kita. Dia adalah penolong yang setia. Dia yang sanggup menolong di dalam segala permasalahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi permasalahan di tengah keluarga saudara, di tengah usaha pekerjaan saudara. Tetapi biarlah saudara, pagi hari ini kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus penolong yang setia. Biarlah kita merenungkan kembali kalau Tuhan Dia sudah boleh menyatakan karya penebusannya, satu pertolongan yang ajaib di dalam hidup kita. Dia yang menyelamatkan kita. Masakan saudara, Tuhan Yesus tidak sanggup menolong di dalam pergumulan-pergumulan permasalahan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa ada pertolongan Tuhan yang boleh sungguh nyata di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang tetap percaya, berserah, mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang kami boleh pelajari, yang sudah kami renungkan, yang sudah kami terima. Tuhan, berikanlah ya Tuhan kepada setiap kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan permasalahan kami. Biarlah Tuhan pada saat ini Engkau boleh menjamah, Engkau boleh menolong ya Tuhan di dalam segala permasalahan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jemaat-Mu Tuhan saat ini yang boleh merenungkan akan firman Tuhan, yang boleh datang menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan boleh tercurah kepada setiap kami. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita naik pujian Tuhan selalu membawa persembahan kepada saudara dapat diberikan dengan transfer ke nomor rekening gereja yang tertera atau dapat juga dibawa langsung ke gereja. Tuhan selalu menolongku.
Saudara, mari kita tundukkan kepala. Saya mengajak kita yang ada di rumah, saudara, kita berdoa, menyerahkan akan iman rohanian kita masing-masing. Kita menyerahkan keluarga kita, usaha pekerjaan kita, anak-anak kita. Biarlah kita mengambil saat sebentar, 1-2 menit, saudara, kita menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau boleh kami boleh datang menyerahkan Tuhan akan keluarga kami masing-masing. Tuhan, tolong peliharakan iman kami Tuhan, supaya kami boleh tetap berdiri teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus tambahkan. Bapa Surgawi, kami mau berdoa menyerahkan Tuhan bangsa negara kami. Kami bersyukur Tuhan
untuk vaksin COVID-19 yang sudah dalam minggu ini sudah boleh dimulai Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati ya Tuhan akan program pemerintah ya Tuhan, vaksin nasional ini, sehingga boleh berjalan dengan baik dan vaksin yang dipakai semuanya boleh bermanfaat ya Tuhan, boleh efektif semuanya ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan di dalam masa wabah COVID-19 ini Tuhan, yang masih ada Tuhan, bahkan semakin meningkat Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan dari bangsa negara kami Tuhan, hingga wabah ini juga Tuhan boleh berakhir, boleh semakin reda ya Tuhan, dan boleh berakhir Tuhan sesuai waktu kehendak-Mu saja. Tuhan, ajarlah kami Tuhan boleh tetap terus senantiasa boleh bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu juga ya Tuhan dalam tangan pimpinan Tuhan untuk pemilihan majelis pada bulan Maret, untuk majelis baru periode yang akan datang. Tuhan juga pimpin, Tuhan bangkitkan juga di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, yang boleh mau ya Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, dan boleh melayani akan di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan juga ya Tuhan akan segala program tahun ini. Biarlah Tuhan juga memberkatinya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu juga yang Kau telah berikan. Kami juga boleh membawa persembahan kami. Ya Tuhan, kami boleh sadar semua apa yang kami boleh kembalikan, apa yang kami miliki semua juga ya Tuhan adalah berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan juga yang memakai persembahan-persembahan yang kami boleh bawa kepada-Mu Tuhan, untuk boleh meluaskan pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan yang sudah terberkati di dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau juga boleh mengajar kami Tuhan, untuk kami juga boleh membawa persembahan kami kepada Engkau. Di dalam persembahan-persembahan ya Tuhan, biarlah kami juga boleh bukan saja Tuhan mau mempersembahkan materi uang kami, tetapi kami boleh mempersembahkan tubuh hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada-Mu. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita sambil bangkit berdiri. Jemaat sekalian, kita menaikkan pujian doksologi. Pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal menyertai, melindungi, memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat duduk kembali, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.